Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Merdeka! Merdeka! Hari ini bangsa kita dari Sabang sampai Merauke harus merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai bangsa yang besar harus bangga dengan perjalanan 78 tahun kita dan pasti doa-doa terbaik. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Betul, dan tema tahun ini adalah mengusung terus melaju untuk Indonesia maju. Ini sekaligus juga merefleksikan semangat dari bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan dan pembangunan. Nah, bersama saya Naila Husna. Dan saya Jason Sabo. Kalau tadi Naila sudah menyinggung sedikit soal semangat, semarak. Pasti kalau udah 17-an kita harus semangat dan juga semarak karena kami nanti akan hadirkan bagaimana situasi dari pesta rakyat di sejumlah daerah, tidak hanya di Jakarta juga. Tapi yang juga spesial berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini Naila, kita juga akan main games alias lomba di studio Metro TV. Makanya jangan kemana pemirsa, ikutin terus dalam live event pesta rakyat kali ini. Kalau tadi di istana siang-siang sudah ambiar ya sama lagunya Rungkat begitu. Nah, kita juga akan ambiar dengan lomba-lomba hari ini dan kita saksikan live event selengkapnya. Filosofi yang sangat luar biasa yang juga mungkin bisa mengingatnya kehidupan berbangsa dan bernegara dan bangganya kita menjadi warga negara Indonesia. Merdeka yang menggambarkan sayap. Betul sekali. Kita saksikan Purna Paski Braka yang sedang menuju ke kereta di Jakarta. Ya, kita akan melihat bersama-sama kereta di Jakarta.
Ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dirayakan dengan meriah di berbagai daerah ya. Tak terkecuali juga di tempat wisata seperti kalau di Jakarta tuh di wisata Pantai Ancol pastinya ya. Iya, ini selalu langganan ya. Nah, berbagai perlombaan digelar dan diramaikan oleh para pengunjung. Nah, seperti apa kemeriahannya? Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Reda Pulpi, yang saat ini berada di Pantai Festival Ancol. Selamat siang, Pulpi. Bisa Anda jelaskan, Pulpi, bagaimana suasana pesta rakyat di sana? Ada perlombaan apa aja nih yang sedang berlangsung di sana? Ikutan nggak kira-kira? Iya, selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Jason, Naila, dan juga pemirsa. Pastinya di Ancol ini memang ramai sekali. Bahkan di beberapa titik ini ada panggung hiburan yang pastinya dipadati oleh wisatawan, bukan hanya dari Jakarta tapi dari berbagai wilayah lainnya. Nah, saat ini saya berada di Pantai Festival. Ini di belakang saya sebentar lagi akan dimulai perlombaan Panjat Pinang. Wah, ini meriah sekali karena ini diikuti oleh masyarakat umum. Jadi untuk Panjat Pinang ini dibentuk menjadi kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok akan melakukan Panjat Pinang seperti biasanya. Ini merupakan salah satu cabang lomba begitu ya, yang selalu dinanti-nanti setiap tahunnya. Kalau kita lihat sudah ada hadiah-hadiah di atas sana pemirsa, mulai dari kasur, kemudian ada ember, ada gayung, ada kipas angin, dan yang paling ujung itu adalah sepeda anak atau sepeda roda 4. Nah, tentunya ini meningkatkan antusiasme dari warga yang ada di sekitar Ancol, bahkan masyarakat yang memang sengaja datang kemari untuk berlibur. Karena selain ada berbagai macam lomba, salah satunya lomba Panjat Pinang ini, tadi pagi juga sudah sempat ada aneka lomba lainnya, kemudian juga ada panggung hiburan yang rencananya nanti akan dimulai sekitar pukul 1:30 siang. Ini diisi oleh artis-artis nasional pastinya yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat umum. Kemudian untuk lomba-lomba ini pun juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Tadi sudah dibuka untuk pendaftaran, kemudian pendaftaran sudah ditutup. Nah, kita tinggal menunggu kapan kira-kira nanti akan dimulai, sekitar pukul 1:30 juga bersamaan dengan panggung hiburan nanti dimulai. Kemudian nanti para peserta lomba ini akan memperebutkan hadiah-hadiah yang sudah ada, yang sudah digantung di ujung pinang atau di ujung bambu yang sudah dipersiapkan itu. Tentunya sangat meriah kalau kita lihat. Kemudian banyak juga wisatawan yang sengaja jauh-jauh datang ke Ancol untuk menikmati hari liburnya bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Kemudian melihat seperti apa keseruan aneka lomba yang diadakan di Pantai Festival Ancol ini. Karena kalau kita lihat pemirsa, memang untuk lomba Panjat Pinang sepertinya sudah mulai cukup sulit kita temukan atau kita lihat begitu ya, terutama di daerah Jakarta. Nah, kebetulan hari ini di wilayah Ancol ini diselenggarakan lomba Panjat Pinang. Ini tengah dilakukan briefing. Sebentar lagi akan segera dimulai. Kita akan melihat bersama seperti apa kemeriahan dari lomba Panjat Pinang ini. Demikian. Baik, terima kasih Reda Pulpi atas laporan langsung Anda dari Ancol. Selamat bertugas kembali. Jangan deh, kalau gitu ikut lomba aja abis ini ya. Istirahat bentar supaya HUT ke-78-nya makin berasa. Terima kasih Reda Pulpi, selamat bertugas kembali. Iya, lomba itu selain tradisi tentunya sebagai salah satu cara untuk merefleksikan perjuangan ya para pahlawan dulu seperti apa. Nah, berkaitan dengan lomba nih ya, Jason dan juga pemirsa, seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya bahwa kita mau ada lomba-lomba juga nih di studio, dan sudah hadir bersama kami. Kita persilakan untuk para peserta. Ini dia, boleh ayo masuk. Yang semangat, yang merdeka, merdeka. Boleh dada-dada deh ke kamera deh pokoknya. Rame ya, rame sekali, kan? betul sekali Naila. Ini adalah peserta-peserta penonton setia Metro TV. Mana suaranya? Merdeka! Keseruan ini akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di live event Pesta Rakyat Merdeka! Merdeka! Kembali lagi bersama kami di live event Pesta Rakyat Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Dan sekarang sudah ada bersama saya ada 6 peserta yang sudah siap. Tentunya dengan propertinya masing-masing. Ada Jason juga di sini yang bergabung. Merdeka! Merdeka ya. Oke, kita semangat dengan lomba yang pertama. Ini adalah lomba membawa sendok dengan kelereng ya, dengan menggunakan mulut tentunya. Ini aturannya adalah peserta dipersilakan untuk 2 kali ya bolak-balik dari start sampai finish, dan nanti
jika ada peserta yang kejatuhan di tengah, harus mengulang lagi dari awal, begitu. Oke. Sudah mengerti aturannya? Mengerti. Ya, oke. Kita langsung lomba saja ya. Saya hitung 3, 2, 1. Ayo ulang lagi ya. Silakan. Oke. Sekali lagi. Udah menang kan? Sekali lagi. Iya, kita sudah mendapatkan pemenang pertama. Aku menang. Pemenang kedua dan pemenang ketiga. Oke, selesai untuk lomba yang pertama. Aduh, begini aja udah seru ya. Jadi yang menang siapa ini, Naila? Saya nggak curang ya. Yang menang Anda, Pak. Tapi karena ini spesial HUT kemerdekaan, semuanya menang deh. Tepuk tangan dong. Luar biasa, ibu-ibu boleh kita agak di samping-samping saya biar semuanya kelihatan masuk ke kamera. Karena lombanya nggak cuma berhenti di sini aja nih, Naila dan juga para peserta. Tapi kita harus istirahat dulu, kita juga mau lihat nih keseruan lomba-lomba yang ada di berikutnya di Bandung nih, Naila ya. Nah, dengan semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, ratusan warga Kelurahan Babakan Ciparai, Kota Bandung ini menggelar pesta rakyat. Betul, sejumlah cabang pun diperlombakan demi menuangkan kecintaan dan kegembiraan masyarakat menyambut 17 Agustus. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis dan juru kamera Sabago Visesa. Selamat siang Rifki. Setelah pagi hari mengikuti upacara peringatan kemerdekaan, nah sekarang seperti apa nih kemeriahan aktivitas warga di Kota Bandung saat ini? Ya, selamat siang Jason dan juga Naila. Memang betul sekali ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 atau HUT RI ke-78. Memang ratusan masyarakat Kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Babakan Ciparai, yang saat ini kami berada di tepatnya RW 6 Kelurahan Babakan Ciparai, ini tengah melakukan lomba untuk menuangkan rasa kecintaannya dan juga rasa bangganya menyambut 17 Agustus, di mana memang saat ini tengah dilakukan persiapan untuk lomba memasukkan kail ke dalam lubang koin. Ini seperti yang dapat dilihat oleh pemirsa dan juga Jason dan juga Naila di studio. Memang ini cara bermainnya adalah masyarakat ataupun warga akan menggunakan helm yang di atasnya diberikan kait, di mana nanti kaitnya ini tujuannya adalah untuk dimasukkan ke dalam lubang di dalam koin yang tergantung. Dan ini memang kalau kita perhatikan permainan yang sudah dilangsungkan sejak pagi hari tadi ini membutuhkan kesabaran yang cukup ekstra karena pesertanya tidak mengetahui di mana pastinya letak si koin tersebut dan juga harus berusaha memasukkan kain ke dalam koin yang diberikan lubang itu. Dan kami juga memang dari tadi mendengar kemeriahan yang sangat luar biasa di mana masyarakat ratusan ini sepertinya kami menghitung memberikan sorak-sorai, kemudian juga antusiasme yang luar biasa sambil juga menunjukkan rasa kemeriahan dan juga kecintaannya kepada bangsa Indonesia. Dan juga tidak hanya lomba yang saat ini tengah dilaksanakan, namun ada juga beberapa lomba yang sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tadi pagi karena upacara yang dilakukan pagi hari kemudian dilanjut dengan sejumlah lomba-lomba seperti lomba makan kerupuk. Ini bisa disaksikan ada salah satu warga yang berhasil memasukkan kait ke dalam koin yang diberikan lubang. Namun tadi melanjutkan ada beberapa lomba yang juga sudah dilakukan di Kelurahan Babakan Ciparai RW 6 Kota Bandung ini. Salah satunya ada lomba makan kerupuk. Kemudian ini bisa dilihat juga ada beberapa cabang lain seperti panjat pinang yang memang sudah pastinya siapa yang tidak mengenal panjat pinang. Namun di sini ada 2 tiang pinang yang disediakan di mana ini nantinya akan diperuntukkan untuk anak-anak dan juga untuk dewasa. Dan itu bisa dilihat di puncak dari panjat pinang sendiri juga ada beberapa hadiah, dan ini sedang persiapan lomba lainnya yaitu memasukkan sedotan ke dalam botol. Dan ini juga masyarakat tengah mempersiapkan siapa kiranya peserta yang akan mengikuti lomba tersebut. Dan ini kita lihat ada beberapa adik-adik kita yang akan menggunakan sedotan yang dijepitkan di antara hidung dan juga mulut untuk kemudian dimasukkan ke dalam botol. Iya, itu dia pemirsa, seperti itulah bagaimana cara bermainnya. Dan ini akan diikuti oleh banyak sekali ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, dan juga termasuk dari anak-anak yang memang sudah memeriahkan kegiatan lomba 17 Agustus pada siang hari ini. Setelah tadi pagi kami juga mendapatkan informasi, sebetulnya setelah melakukan upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, ratusan masyarakat, bahkan ribuan kalau kita berbicara tentang Kelurahan Babakan Ciparai sendiri,
total ada 34.000 warga, di mana ke 34.000 warga itu mengadakan upacara mandiri tanpa melibatkan pihak pemerintah. Dan setelah itu mereka melakukan karnaval. Dan saat ini melanjutkan dengan lomba-lomba ataupun pesta rakyat yang memang sangat meriah kami saksikan sejak tadi pagi hari tadi ya. Dan ini akan terus berlanjut. Kami mendapatkan informasi hingga nanti sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan memang panasnya terik matahari ini tidak ada artinya nampaknya kalau kita lihat dari ekspresi dan juga semangat yang diberikan oleh para anak-anak yang saat ini tengah melakukan lomba memasukkan sedotan ke dalam botol yang sedotannya itu dijepitkan di antara hidung dan juga mulut mereka. Dan ini bisa didengar sendiri sorak dari masyarakat ataupun warga Kelurahan Babakan Cipara yang memang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan ataupun rangkaian lomba yang saat ini tengah berlangsung. Dan ada beberapa cabang yang akan dilombakan lagi selain dengan memasukkan sedotan, kemudian tadi ada lomba makan kerupuk, kemudian juga ada panjat pinang. Nanti akan ada dilanjutkan dengan rangkaian-rangkaian ataupun cabang-cabang yang akan dilombakan kembali. Dan untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Rifki Nafis, terima kasih. Itu seru banget ya, nggak bisa sih saya ngelihat anak-anak itu bawa sedotan masukin ke dalam botol. Ekspresinya lucu-lucu banget dan walaupun panas tapi tidak menyurutkan niat mereka untuk merayakan HUT ke-78. Terima kasih Rifki Nafis atas laporan Anda. Penasaran jadi pengen nyoba lomba yang kayak tadi ya. Tapi lucu memang, ya digini nih. Betul. Tapi memang tahun ini semarak sukacitanya lebih terasa. Betul. Ya untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pemirsa di studio nanti kami masih akan ada lomba lagi. Selanjutnya ada lomba joget balon. Ya, masih bersama para peserta yang rame-rame ini nantinya. Coba dada dulu ya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda, tetap bersama kami di live event Pesta Rakyat HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Joget rungkat ambyar ya. Tadi di istana kita juga gak kalah ambyar. Kali ini mana semangatnya? Sudah semakin panas di studio kali ini pemirsa. Nah ini ada penonton setia Metro TV dari Padang ya. Terus juga ada para produser yang mengawal program. Dan kita akan langsung mulai lomba yang kedua yaitu lomba joget balon. Jadi udah tahu kan ya aturannya. Ya untuk sekali bolak-balik ya. Siapa yang tercepat nanti akan diadu lagi pemenangnya. Oke sudah siap? Siap! Ke tim yang pertama langsung saja deh kalau gitu kita mulai ya. 3, 2, 1. Silakan. Menang ini pasti nih. Nah.
Oke, balik lagi bro. Jangan mau kalah aja. Iya, pemenangnya sudah terlihat ya bersama ini dia Siapa dari nih yang menang? tim laki-laki. Tapi beda tipis tadi nggak apa-apa, tetap semangat dong para perempuan. Tipis dikit ya, Sudah, nggak apa-apa ya. beda tipis. Rela ya, kami yang menang ya. Oke, tim pemenang satu sudah Tos dulu. didapat. Kita lanjut ke tim yang kedua, silakan. Oh, kita istirahat dulu nih berarti Ana ya? Ya, silakan minggir dulu ke sini. Nah, ini adalah putri-putri bangsa ya. Coba ya. Oke. Kita lihat jogetnya apakah luwes juga kayak tadi apa enggak ya? Nah, oke, sudah siap ya? 3, 2, 1. Ye, asik. Sambil joget. Takut meledak nih teh balonnya. Ayo. Ya. Pelan tapi pasti nih jogetnya nih ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Jarang-jarang ya lihat produser Metro TV joget balon gitu ya, Iya, Nay ya. iya di sini. Justru kita juga harus semakin menyemarakan ya. Ini dari Jakarta jadinya pemenangnya. Oke, berarti dua pemenang sudah didapat ya dari Udah tim ya? masing-masing. Sekarang Anda silakan. Oh, berarti bertanding lagi ya? Kita bertanding lagi. Baik. Ayo. Silakan Ibu, semangat, tetap semangat. Ayo, Dan kita ayo menyemangati mereka juga. Ini final ya? Ini final, oke. Silakan kita mulai 3, 2, 1. Joget, joget, joget. Iya, balik lagi. Ayo tim kedua, tim kedua. Oke, itu agak susah ya pemirsa, agak susah. Karena tadi kalau kita lihat kekuatannya seimbang sama-sama. Tapi kira-kira oke, sebentar. Saya mau tanya yang di atas yang di control room bisa info tadi siapa pemenangnya? Keren. Oh, sekali lagi. Sekali lagi? Baiklah, sekali Oh, lagi. sekali lagi. Karena sengit ini ya pertandingannya ya. Ini sudah semakin Coba sengit, ya. pemirsa. Oke. Siapa takut? Ya, ayo. Oke. Lagi ya. Karena tadi Betty ya, beda tipis. Sekarang kita dukung mereka sama-sama. Semangat. 3, 2, 1. Silakan. Oke. Tadi sudah 2 kali berturut-turut yang menang. Kita sudah bisa lihat bersama ya. Sebentar, Anda kenapa? Tadi kok kalah sama cewek-cewek? Kalah kayaknya kalau soal goyang saya kalah sama produser saya deh pokoknya deh ya. Goyang yang lebih hot sih, kita kasih tepuk tangannya untuk pemenangnya. Ya, sebelah sini silakan. Boleh kita gabung dong teman-teman di sini kita ngobrol-ngobrol sedikit. Teman-teman ini ada yang dari Padang, ada juga teman-teman dari produser Metro TV. Mungkin kita pertama mau ke teman-teman dulu yuk yang dari Padang. Ini pemirsa setia Metro TV. Ada Bu Nunung deh mewakili. Bu Nunung, biasanya kalau di Padang, di kampung halaman, lomba-lomba apa sih yang paling sering diikutin? Lomba panjat patang pinang, lomba kelereng tadi itu banyak juga tuh, lomba makan kerupuk, lomba masukin belut ke botol. Belut ke botol? Belut, iya ditangkap, dimasukin, coba deh. Seru banget. Ya. Boleh. Itu jadi salah satu Ada kalau inspirasi loh. tradisionalnya kita lomba giling cabe. Jadi memang tradisi itu yang terus dipertahankan ya dari tahun ke tahun ya. Oke. Iya, Ada juga. juga. Memang di berbagai daerah cukup beragam ya. Ya, Gelaran betul. perlombaan yang ada di sana di masing-masing daerah punya ciri khas tersendiri juga iya. gitu ya. Coba Tapi sapa dulu rata-rata pakai bahasa panjat Padang. Apa kabar gitu? Apa kabar sanak sadonyo merdeka? Oh, merdeka. Merdeka. Oke, sekarang terakhir nih, apa sih sebenarnya makna kemerdekaan kalau bagi Bu Nunung mewakili rakyat masyarakat Padang di sana apa kira-kira? Kemerdekaan ya kebebasan kita ya, antara kebebasan kita berekspresi, kebebasan kita berusaha, kebebasan kita
memberi dan menerima lah. Artinya kadang-kadang kita mikirnya cuma apa sih yang diberi negara ke kita, apa sih yang diberi, apa yang diberi, kita bebas juga menentukan apa yang kita berikan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Dan dengar-dengar katanya Pokoknya di yang sini terbaik. mau kancol ya? Oh iya. Istana nggak bisa masuk. Nggak diundang. Nggak diundang. Nggak diundang. Harap aja tahun depan diundang ya. Insya Gak Allah. apa-apa. Gak diundang di istana, diundang di Metro TV, kita senang-senang bareng. Yang penting makna Alhamdulillah. 78 tahunnya semakin terasa ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan untuk pemenang nanti call panitia ya. Ada hadiah, tapi pajaknya lebih besar nanti ya. Oke. Hadiahnya bagi 2 tuh katanya tuh naik. Dan tetaplah bersama kami, live event Pesta Rakyat masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Merdeka! Peringatan 17 Agustus tahun ini, tema yang diusung adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Dengan harapan bisa mengajak masyarakat untuk semangat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Lalu kira-kira masyarakat masih ingat gak ya sejarah tentang kemerdekaan Indonesia? Kak, sorry kita ganggu bentar. Hai. Ya halo. Kak, pastinya tahu dong ya kemerdekaan Indonesia itu diperingati setiap tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus. Oke, kita mau tanya-tanya singkat nih. Kayak kuis singkat lah seputar kemerdekaan Indonesia. Tahu nggak tahun ini kita memperingati kemerdekaan yang keberapa? 78. Berapa ya? 77? 47. 78? 78. 70 berapa ya? 76, 78, 78, iya, 45 ke, iya 78. 78. Oke. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Ismail Marzuki. W.R. Supratman. Oke. Emang iya? Nggak tahu. Benar. W.R. Supratman. W.R. Supratman. WR Supratman. W.R. Supratman. Oke. Yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Ibu istrinya Insinyur Soekarno. Oke. Iya. Namanya lupa? Iya, namanya lupa. Sorry banget. Fatmawati. Fatmawati bener? Iya bener. Iya, Fatmawati. Oke. Fatmawati. Sayuti Melik bukan? Sayuti Melik. Sayuti Malik. Iya, Sayuti Malik. Oke. Istrinya. Siapa sih? Kalau yang mengetik teks proklamasi? Sayuti Malik. Sayuti Melik. Sayuti Malik. Lupa kak. Aduh, siapa ya? Mohon maaf, aku kayak kurang tahu. Saya lupa ini. Nggak lupa saya nggak? Oke. Makna dari bendera merah putih? Berani. Merahnya berani, putihnya suci. Merah berani, putih suci. Oh, merah itu melambangkan, ya, kalau putih itu melambangkan kesucian. Merah berani dan putih suci. Iya. Tahu nggak negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Mesir. Belanda. Apa ya? Bentar kak. Begini. Arab ya? Arab Dubai? Bukan. Mesir. Amerika. Bukan. Amerika. Ini timur sana nggak sih? Amerika bukan. Mesir. Nah, arti kemerdekaan buat kakaknya nih pribadi apa sih? Kalau dari saya bebas dari jajahan yang tentunya itu ya gimana sih rasa dijajah kan gak enak ya, kita jadi nggak bebas untuk berpendapat dan segala macam. Oh, Kakak, aku juga sama sih pendapatnya kurang lebih karena kan kita udah lama dijajah, jadi mungkin lebih diberi kebebasan aja sih sama negara yang lain gitu. Perjuangan ini sih pahlawan karena udah melindungi bangsa Indonesia. Merdeka dalam artian semua
dulu pernah dijajah ya kan, negara Indonesia. Nah sekarang sudah merdeka, jadi sudah mampu lah memiliki rasa merdeka itu sendiri. Kemerdekaan itu sebuah kebebasan sih menurut aku. Jadi kita bebas dari penjajahan, jadi bebas juga karena ini negara kita kan tanpa penjajahan lagi jadi. Kalau kakaknya? Sama. Sama bebas. Kemerdekaan itu ya kita merdeka untuk bebas berekspresi, merdeka untuk bebas untuk melakukan sesuatu yang untuk mencapai suatu tujuan sih. Kalau buat diriku sendiri sih aku bebas berekspresi, bebas melakukan apa aja yang di luar standar sosial. Jadi kalau misalnya I wanna do anything, aku mau melakukan semuanya yang let's say biasa itu dilakukan oleh cowok, bebas aku lakukan sebagai perempuan. Kita bebas berekspresi, bebas melakukan hal. Dan menurut saya sekarang saya sudah merasakan kemerdekaan, di mana saya sudah merasakan kebebasan, khususnya saya sebagai anak pulau yang dari perbatasan Filipina sekarang sudah bisa merasakan akses pendidikan, terus kebebasan untuk menyampaikan berpendapat dan lain sebagainya. Meraih kemerdekaan bukanlah perkara yang mudah. Yuk maknai kemerdekaan Indonesia dengan hal yang positif demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Dari Jakarta, Jen William, Sukma Setiabudi, Maulana Ridwan, Metro TV. Nah, pemirsa, berbagai kegiatan ini dilakukan oleh warga untuk mengisi kemerdekaan pastinya. Seperti yang dilakukan di salah satu kampung kota Surabaya, di mana anak-anak maupun orang dewasa ini semangat untuk lomba Agustusan, sekaligus mengenal permainan tradisional yang diperkenalkan oleh organisasi kepemudaan di kota Surabaya. Nah, permainan tradisional seperti apa? Untuk informasinya sudah ada rekan Fatma Ayu dari Surabaya. Fatma, bagaimana keseruan lomba Agustusan di sana? Bisa Anda informasikan? Saat ini para peserta sudah selesai atau masih lomba nih, Fatma? Masih lomba, Nala dan juga Reza. Kali ini saya sudah berada di kampung Jason. Saat ini kami sudah berada di kampung Kenjeran, kota Surabaya, di mana di kampung ini saat 17 Agustus 2023 masih melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya adalah lomba Agustusan. Dan juga permainan tradisional atau dolanan khas Indonesia dan juga Jawa Timur tentunya. Seperti di sini ada permainan engkle yang dilakukan oleh anak-anak di kampung Kenjeran ini. Lalu juga kami melihat ada ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun anak muda di sini yang lomba berbagai dolanan atau permainan khas Indonesia. Nah, inisiatornya ini adalah Mas Mustafa selaku CEO atau founder dari Kampung Dolanan. Mas Mustafa, ini lomba apa saja nih yang dilakukan oleh anak muda, bahkan ada orang dewasa di sini nih, Mas? Iya, ini kami gerakkan semua mulai dari anak-anak sampai ke yang dewasa. Ada unsurnya lomba, ada unsurnya untuk edukasi. Jadi untuk yang lomba itu wenga, ada kopral, terus kemudian ada bagia, nanti akan kita buatkan juga estafet sarung ya. Jadi ini kita lihat mereka sedang bermain wenga ya. Wenga ini permainan dari Indonesia Timur, jadi biasa dimainkan oleh teman-teman dari Maluku dan Papua. Nah, cara bermainnya adalah ada gaco yang ditaruh di atas, terus kemudian mereka lari. Mereka gimana, Mas? Ya, ada gaco yang di atas, terus kemudian taruh mereka jalan sampai tepat pada sasaran yang ada di tengah. Oh, sampai ininya jatuh sampai kayunya jatuh begitu ya. Bambunya jatuh gitu. Ini asli mana ini, Mas? Indonesia asli Timur. Indonesia Timur, dimainkan di Maluku sama Papua. Tapi dimainkan juga di kota Surabaya. Benar, karena Kampung Dolanan ini kan mencoba untuk mengumpulkan permainan tradisional dari berbagai daerah dan mengedukasikan permainan tradisional dari berbagai daerah tersebut. Ada juga nih kami lihat ada egrang dan juga lomba apa aja nih, Mas? Ada egrang bambu, ada bakiak. Nah, ini mereka akan coba untuk siap-siap ya permainan bakiak untuk bisa lomba gitu ya. Sebenarnya kalau permainan di Indonesia ini ada berapa sih, Mas? Teman-teman pegiat komunitas permainan tradisional itu sudah mengumpulkan sebanyak 2.600 yang tersebar dari berbagai macam daerah mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi memang sangat banyak banget dan yang kita gelar ini nggak sampai 20 lah, nggak sampai. Jadi memang sangat sedikit untuk diedukasikan dalam satu waktu yang sama. Seperti ini ada lomba bakia begitu ya? Bakia, iya betul. Ini asli mana ini, Mas? Saya mau ketabrak nih. Tapi seru sekali ya. Seru ini bisa ya, seru. mempererat
persaudaraan dan juga gotong royong begitu ya Mas ya. Kalau bakia ini itu sudah menjadi salah satu olahraga tradisional yang dimainkan di level nasional. Jadi di berbagai daerah itu ada, sampai ada aturan secara nasional yang ditetapkan oleh teman-teman pegiat di KPOT, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional, untuk ini aturannya seperti ini, wasitnya seperti ini, yang memang sudah disiapkan. Oke, gitu. boleh Mas kita berpindah nih, sepertinya ada ibu-ibu yang iya. dari tadi sudah menunggu, dan sepertinya ada permainan batu di atas kaki. Di atas telapak kaki. Ini ya permainan apa ini Mas? Ini permainan kopral. Ada juga yang nyebutnya itu ongsrotan. 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 Ibu hati-hati Ibu. Ini yang khas mana nih Mas? Ini Surabaya. Prosotan. Tapi di berbagai daerah juga ada. Sorodot gaplok itu di Bandung. Sorodot gaplok itu di Bandung dengan aktivitas permainan yang kurang lebih sama seperti ini. Kalau di Surabaya namanya itu kita lebih kenal kopral. Kopral. Ini sepertinya ibu-ibunya sudah lelah. Saya ingin tanya kepada pemenang permainan kopral yang ada di Kota Surabaya. Monggo Ibu boleh ke sini sebentar Bu. Yang menang ini dengan Ibu siapa, dengan semangat tadi Bu permainannya Bu? Ibu Yuni. Semangat ini keseruannya gimana Bu lomba Agustusan kali ini? Seru banget. Apa Bu yang bikin seru ini Bu? Apa ya, kebersamaan warga ini Mbak, jadi bikin seru. Oke, jadi kebersamaan warga ya, permainannya banyak. Ini sudah kenal nggak sih Bu permainan kopral ini? Pernah kenal, kayak nostalgia berarti. Zaman dulu Mbak, zaman kecil dulu. Zaman kecil dulu ya. Masih kecil-kecil. Terus apa aja Bu? Ini yang menarik di sini Bu, kan ada anak-anak, ada bapak-bapak juga yang main. Semuanya menarik semua ya. Kenal semua nggak permainannya ini? Kenal. Ini ada yang dari Indonesia Timur juga kenal ini ya? Iya. Kenal juga, wah keren sekali nih, kampung ini sudah mengenal permainan dolanan khas Indonesia. Oke, makasih Bu Yuni. Monggo dilanjutkan ibu-ibu kalau mau lomba lagi. Saya kembali ke Mas Mustafa. Mas Mustafa, ini kita lihat juga ada olahraganya juga, ada kebersamaan juga. Lalu bisa mempererat tali persaudaraan begitu. Ini setiap lomba ini ada maknanya sendiri nggak sih Mas? Ada. Jadi permainan tradisional semuanya itu mesti kaitannya dengan 3 hal. Jadi kami itu lebih sering menggunakan gerak yang seperti ini. Ada 3, jempol, telunjuk, sama jari tengah. Yang jari tengah menghadap ke diri kita. Artinya permainan tradisional itu pasti ada erat kaitannya dengan diri kita sendiri. Yang kedua, telunjuk yang mengarah ke lurus. Itu artinya ada permainan tradisional yang erat kaitannya dengan alam, manusia, dan lingkungan sekitar. Yang kemudian ketiga, permainan yang kaitannya dengan jempol, ini langsung ke atas kan, menghadap ke atas. Jadi permainan tradisional itu pasti erat kaitannya juga dengan Tuhan. Jadi ada unsur diri, lingkungan atau alam, terus kemudian yang ketiga adalah Tuhan. Gitu. Boleh kita geser ke spot berikutnya. Oke. Mas, ini sepertinya ada anak-anak yang dari tadi diem aja, tetapi sebenarnya mereka lagi mikir. Iya, benar. Ini mainnya apa aja nih Mas? Ini ada permainan catur Jawa, ini kayak SOS, XOX gitu ya. Jadi ada 3 biji, mereka disusun untuk harus bisa membuat satu garis, entah itu vertikal, horizontal, maupun diagonal. Terus kemudian ada juga yang di sebelahnya, itu kurang lebih permainannya sama dengan catur Jawa, tapi dia berbentuk catur garis. Di belakangnya ini ada Damdas, terus kemudian di sini ada Surakarta Games. Surakarta Games. Surakarta Ini Games. semua dari Jawa semua Mas? Oh enggak. Ada yang baliknya ini dari Tuku Umar Spel, itu dari Aceh. Oh dari Aceh? Ada dari Aceh. Boleh dikasih tahu nggak sih Mas, agar pemirsa ini juga tahu ada loh permainan Aceh. Sebentar. Ternyata. Ini dia. Oh oke, ini dari Aceh ya? Dari Aceh nih. Tuku Umar Spel. Tuku Umar Spel itu salah satu pahlawan dari Aceh yang dijadikan sebagai permainan untuk mengedukasi masyarakat. Kenapa? Karena di permainan ini Tuku Umar Spel itu hanya 1, Belandanya adalah 25. Jadi ini permainan yang bagaimana caranya Tuku Umar Spel itu mengalahkan 25 tentara Belanda. Wah, syarat akan filosofinya. Syarat akan filosofi, ya? benar. Oke. Nah ini juga menarik Mbak Fatma. Ini Surakarta Games yang saat ini mungkin banyak sekali ya. Beberapa waktu yang lalu itu lebih dikenal sebagai permainan dari Prancis. Karena di tataran Eropa banyak sekali mainan ini. Kenapa kok bisa dikenal sama mereka? Karena permainan ini itu jarang dikenal oleh kita.
Jadi kalau misalkan kita pengen mengenal budaya, ya harus menggali, harus melakukan, harus mengaktifasi itu sendiri supaya nggak sampai hilang dan nggak diakui oleh negara lain. Jangan sampai ketika ini diakui negara lain baru kita protes kayak gitu. Itu harus diubah polanya. Kita harus menggali permainan, kenalkan, terus kemudian dimainkan. Oke, Mas. Tapi kalau boleh tahu, saat ini permainan sudah mulai punah nggak sih? Ada 2.500 lebih tadi ya? Ya, 2.600. 2.600. Apakah semuanya ini bertahan atau ada yang punah? Ya emang mulai agak yang ini ya, arah ke punah ya. Karena memang pada dasarnya permainan tradisional jarang dimainkan. Jadi posisinya sekarang itu anak-anak jarang bermain karena tidak ada yang mengedukasi tentang permainan tradisional itu sendiri. Jadi kalau sekarang anak-anak tidak bermain ya karena kondisi alasannya seperti itu. Harusnya sekarang di era yang sekarang ketika kita coba untuk konsentrasi pada permainan tradisional, masyarakat banyak yang untuk bermain permainan tradisional itu sendiri. Oke, jadi yang melestarikan siapa lagi kalau bukan anak mudanya, dan sebenarnya ini juga bukan permainan saja, tapi juga sebagai sarana untuk bersosialisasi, olahraga, bahkan untuk berpikir begitu ya. Tadi ada catur Jawa begitu ya. Oke, Mas, saya boleh coba, Mas? Oh, permainan boleh. ini Boleh. Saya walaupun nggak begitu tua atau nggak begitu muda seperti, tapi belum tahu, Mas. Ini Belum tahu ya? harus diedukasi. Oh, siap, ya. Siapa yang mau lawan? Oke, boleh nggak ikut main? Boleh. Boleh? Kasihkan. Oke, boleh minta satu? Oke, kita lomba ya. Dihitung dong. Pemirsa, kita akan ikut lomba. Perlombaan permainan asli Indonesia Timur. 3. Oke. Ternyata susah. Kalah. Ini emang berapa kali bolehnya? Mau lagi boleh. Nggak apa-apa, habis ini kita puas-puasin main ya, Mas. Oke, siap. Oke, Naila dan juga Jason, keseruannya sangat luar biasa. Terlihat kerukunan dan juga keguyup rukunan dan juga gotong royong antara tetangga dan juga teman-teman di sini, baik itu anak muda, ada anak-anak maupun orang dewasa, sangat excited atau sangat bersemangat untuk lomba Agustusan, termasuk juga mengenalkan permainan khas dari Indonesia atau permainan tradisional yang ada di Nusantara. Dan kami kembali ke studio. Naila. Baik, Fatma Ayu, terima kasih atas informasi dan keseruannya dari sana. Kampung Dolanan ada di Surabaya ya, tapi memang mengadopsi ragam permainan dari berbagai provinsi di Indonesia. Betul, ada 2.600 permainan ya tadi ya. Pokoknya keren deh untuk anak-anak di Surabaya yang tetap melestarikan permainan tradisional Indonesia di tengah gempuran digital dan juga gadget, masih melihat permainan tradisional Indonesia untuk bonding, untuk berinteraksi satu sama lain. Pokoknya sangat Indonesia sekali. Nah, pemirsa, tentu live event Pesta Rakyat masih akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Tadi udah ada di Bandung, Jakarta, Surabaya. Nanti ada di kota mana lagi ya kira-kira ya? Nanti kita rahasiakan. Ya, usai jeda kami akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di live event Pesta Rakyat. Kita tebarkan pesan-pesan perdamaian dan kita semaikan pengetahuan. Jangan lelah dan menyerah dalam memberikan karya dan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara demi menjemput masa depan Indonesia yang gemilang. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terus melaju untuk Indonesia maju, merdeka. Untuk mengelola sumber daya alam yang luar biasa dengan 17.508 pulau yang dihuni oleh sekitar 280 juta manusia. Nah, manusia ini harus dididik, terus dicetak profesionalitasnya, dan terus dibangun rasa nasionalismenya agar kekayaan alam yang luar biasa itu bisa menjadi bermanfaat. Selamat Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-78. Dirgahayulah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, beserta keluarga besar TNI Angkatan Darat mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Kembali di live event Pesta Rakyat Kemerdekaan HUT RI ke-78. Nah, sekarang kita mau ke Makassar nih ya, Jason dan juga pemirsa. Sedikitnya 1.000 lebih kepala keluarga memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dengan menggelar bakar ikan terpanjang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Acara ini merupakan tradisi warga Barukang setiap tahunnya agar tercipta kebersamaan dan persatuan warga, khususnya anak-anak muda. Wah, tahu aja emang nih orang-orang Makassar udah jam makan siang langsung bakar ikan mereka di sana ya. Seperti apa kemeriahan bakar ikan warga Barukang? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Sabda Role langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore, Sabda. Bagaimana keseruan perayaan HUT ke-78 RI di sana? Ya, selamat sore Jason dan juga Naila. Sedikitnya 1.000 lebih kepala keluarga memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dengan menggelar bakar ikan terpanjang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bakar ikan oleh warga Kelurahan Patingeloang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar ini digelar mulai pukul 8 pagi tadi. Mereka berbondong-bondong bakar ikan di depan rumah masing-masing. Adapun tadi ikan yang disediakan yakni mulai dari ikan baronang, kemudian tambah, sunuk, kakap, serta berbagai macam seafood khas Makassar. Agar lebih nikmat, para ibu-ibu juga turut membantu dan juga memasak sayur, kemudian raca taipa hingga peco-peco. Nah, setelah bakar ikan, para warga kemudian makan bersama. Acara bakar ikan ini merupakan agenda rutin warga Barukang untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Acara ini dibuat agar tercipta kebersamaan dan juga persatuan warga, khususnya anak-anak muda. Warga Kecamatan Ujung Tanah ini memilih merayakan pesta rakyat dengan bakar-bakar ikan karena warga sangat mudah mendapatkan ikan di sini, Jason dan juga Naila. Selain karena berdomisili di daerah pesisir pantai, rata-rata warga bekerja sebagai nelayan ataupun pedagang ikan di tempat pelelangan ikan atau di TPI Paltera. Dan untuk mengetahui seperti apa tradisi bakar-bakar ikan setahun sekali ini, saya akan berbincang langsung bersama dengan Ibu Nur Aini selaku tokoh masyarakat pesisir di sini. Selamat sore Ibu. Merdeka Bu. Merdeka. Ya. Ibu Nur Aini Bu, kenapa sih lomba bakar ikan ini menjadi tradisi dari warga Barukang Bu? Ini sudah menjadi tradisi warga Barukang sudah beberapa tahun yang lalu, dan memang di sini tempat kita merayakan hari kemerdekaan kita dengan melihat potensi wilayah kita. Sumber daya ikan kita luar biasa. Masyarakat kita adalah masyarakat nelayan, kami adalah orang pesisir. Dan kami bangga sebagai orang pesisir karena orang pesisir adalah perempuan yang cerdas, terampil, dan mampu dalam mengolah hasil tangkapan suami menjadi bernilai ekonomi yang lebih baik. Inilah kemerdekaan kita, merdeka dan menikmati hasil bumi kita, hasil sumber daya alam kita yang luar biasa ini. Jadi merdeka itu bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi kita merdeka menggunakan hak-hak kita, menggunakan sumber daya alam kita, dan sebagai warga menikmati apa yang kita miliki. Seperti itu kan, di Indonesia tidak susah banget kan seperti itu Bu Tani. Bu, siapa saja sih Bu yang ikut serta dalam lomba bakar ikan ini Bu? Kalau ikut lomba bakar ikan di sini adalah semua warga di Kelurahan Patingeloang, termasuk lansia. Lansia membuat festival kuliner lansia yang khusus olahan ikan. Jadi makanan tradisional masa lampau kembali diolah agar anak-anak kita bisa memahami makanan tradisional kita dan dari ikan. Jadi lansia, anak-anak, remaja, orang tua, bapak nelayan, ibu nelayan, anak pesisir semuanya terlibat. Dari anak-anak sampai dengan lansia ikut serta Bu ya. Bu, boleh dijelaskan sedikit makanan tradisional atau ikan apa saja Bu yang wajib ada setiap tahun disajikan Bu? Yang wajib hadir ya ikan bakar, terus palu mara, palu cela, masakan udang dengan raca pao. Macam-macam olahan kita wajib ada itu, ikan bakarnya dengan palu maranya. Palu kaloa juga. Palu mara, palu kaloa, dan juga ikan bakar. Baik, Bu, terakhir Bu, apa Bu pesan dan makna Hari Kemerdekaan dari Ibu sendiri pribadi sebagai tokoh masyarakat pesisir warga Barukang di sini? Kami bangga sebagai bangsa Indonesia. Kami menikmati kemerdekaan ini, menikmati hasil bumi kami, menikmati apa yang ada. Dan terima kasih pemerintah semuanya, rakyat Indonesia sangat bangga akan hari kemerdekaan kita.
Hari ini adalah harinya kita, hari menikmati sumber daya alam kita, menikmati kemerdekaan kita untuk mengolah dan menikmati apa yang kita punya. Ibu Nurini, terima kasih Bu. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka Bu. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Merdeka. Bangga sebagai orang pesisir. Bangga sebagai orang pesisir. Iya, jadi memang meskipun acara lomba bakar ikan ini tadi sudah selesai dan juga sudah digelar makan bersama di sini, namun kemeriahannya masih terasa. Bisa dilihat sendiri Jason dan juga Nela di belakang saya ini adalah warga Barukang yang memang sedang merayakan meriahnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Merdeka! Oke, baik. Jason dan juga Nela, seperti inilah kemeriahan HUT ke-78 Republik Indonesia di Barukang, Makassar. Saya kembalikan ke Jakarta. Baik, luar biasa sekali Sabda Role. Kemeriahan di sana ramai sekali dan bau ikan bakarnya kayaknya sampai ke sini nih aromanya. Boleh ya dikirimin habis ini ke Jakarta ya. Thank you Sabda. Oke, nah pemirsa kita lanjutkan informasi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Seluruh karyawan unit usaha Arta Graha Network, Arta Graha Peduli, menggelar upacara kemerdekaan yang dilaksanakan serentak di 45 titik. Ya, upacara diikuti ribuan peserta yang tersebar di 32 provinsi. Pemirsa, salah satunya di kawasan SCBD Jakarta Selatan, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini dilaksanakan di Lot 16, kawasan bisnis SCBD Jakarta Selatan, yang diikuti sekitar 750 peserta upacara. Dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, usai upacara dilanjutkan dengan berbagai perlombaan rakyat dan aksi menarik dari Security Group Arta atau SGA. Sebelumnya Arta Graha membagikan makanan sehat siap saji hingga sembako ke beberapa tempat yang dimulai dari tanggal 15 hingga 20 Agustus mendatang. Bagi Arta Graha Group, momentum Hari Kemerdekaan menjadi semangat turut membangun negeri dengan menghidupkan perekonomian di setiap lini bisnis yang dijalankan Arta Graha Group. Ketua Umum Arta Graha Peduli Heka Hertanto meminta kepada semua komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan untuk kemandirian bersama. Aman ya, kelompok A sudah ada nih. Syukur alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, khususnya setelah masa pandemi berlalu. Harapan kita ke depan, kita mari bersama bahu-membahu mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini untuk menuju negara kesatuan Republik Indonesia aman, sejahtera, dan berkeadilan. Tadi keseruan dari berbagai daerah sudah kita saksikan bersama ya. Bagaimana dengan di daerah lainnya termasuk juga di Jakarta. Dan juga Semarang ya. Usai jeda pariwara berikut ini tetap di live event Pesta Rakyat HUT RI ke-78. Anda kembali bersama kami di live event Pesta Rakyat pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keseruan perayaan kemerdekaan di Ancol, Jakarta Utara. Dan sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Reda, bagaimana keseruan Pesta Rakyat di sana kalau di Ancol identik dengan Panjat Pinang ya? Apakah masih berlangsung sampai saat ini? Iya, Jason, Naila dan pemirsa, Panjat Pinang ini sayangnya di belakang saya, pinang-pinang ini tampaknya sudah mulai kosong karena sudah berhasil didapatkan oleh para peserta yang sangat antusias. Jadi satu tim ini terdiri dari kurang lebih 5 orang. Kemudian mereka berusaha untuk mencapai ke ujung pinang dengan berbagai cara. Tadi ada yang menggunakan pakaiannya, kemudian ada yang menggunakan handuk, ada yang menggunakan sabuk. Nah, tentunya ini sangat menarik dan sangat meriah nih. Ini salah satu pemenang. Halo Bapak-bapak. Boleh sini dulu Pak dari Metro TV dengan Mas siapa nih Mas? Ahmad. Mas Ahmad, ini boleh ditunjukin Mas dapat apa aja? Nih dapat sepeda nih. Oh, pokoknya 17-an hari ini jos. Mantap. Ini Bapak-bapak dari mana? Dari Brebes. Ada dari Brebes, Solo, Sragen. Oke. Karangsembung. Oh, berarti bukan hanya dari wilayah Jakarta Utara saja pemirsa. Dari Jawa Tengah, dari Brebes, dari Solo. Luar biasa. Boleh
sedikit tipsnya. Tadi kalau saya lihat Mas Di cepet banget ya tadi sampai ke atas ya. Tipsnya apa sih Mas? Tipsnya ya kita semangat aja pokoknya. Semangat terus ya harusnya ya kayak gini 17-an hari ini jos pokoknya. Nah, intinya Keyakinan harus dapat gitu saja. Oke, yang penting yakin. Terima kasih Mas-mas semua. Nah, itu pemirsa seru sekali ya, Merdeka. Seru sekali pemirsa. Jadi ada ember, kemudian ada kasur, ada sepeda roda untuk anak. Nah, kalau kita lihat ke sebelah sana pemirsa tampaknya masih ada satu pinang yang belum berhasil didapatkan. Ini tadi bukan hanya pria-pria, bukan hanya bapak-bapak saja begitu yang mengikuti perlombaan panjat pinang ini, namun juga ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini kemudian dibantu oleh bapak-bapak di sekitar untuk mendapatkan hadiah yang ada di atas pinangnya. Ini luar biasa ramai sekali memang. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit sudah mulai banyak hadiah-hadiah yang berhasil didapatkan oleh para peserta. Tadi kita juga lihat sendiri kan pemirsa, pesertanya bukan hanya dari wilayah Jakarta, bahkan ada yang dari Solo, dari Brebes, dan juga dari berbagai wilayah lainnya. Tentunya sangat meriah untuk merayakan HUT RI ke-78 di Ancol ini. Tak hanya itu, di Ancol ini juga banyak wisatawan yang sengaja datang kemari untuk menikmati berbagai spot panggung hiburan. Nah, di tempat saya melaporkan saat ini di Pantai Festival juga ada panggung hiburan yang bisa dinikmati secara gratis oleh para wisatawan. Banyak juga wisatawan yang datang kemari hanya untuk melihat seperti apa keseruan dan kemeriahan dari lomba panjat pinang. Karena kalau kita lihat di perkampungan mungkin sudah mulai sulit ya pemirsa untuk mencari atau melihat keseruan dari perlombaan panjat pinang. Tapi di sini kita disuguhkan dengan semangat yang luar biasa dari para peserta tadi. Demikian dapat kami laporkan. Ya, terima kasih Reda Pupi melaporkan dari Ancol. Memang seru sekali ya panjat pinang di sana dan pesertanya tidak butuh waktu lama ternyata untuk sampai ke puncak. Betul, apalagi hadiahnya ada kasur ditaruh di atas pinangnya dan berhasil dibawa turun. Semoga ini bermanfaat ya untuk mendapatkannya. Nah, kita beralih lagi nih dari Ancol ke wilayah Semarang, pemirsa, di mana momen merayakan kemerdekaan ini bisa dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya yaitu di Kebun Binatang Semarang Zoo Jawa Tengah, di mana para pengunjung bersama dengan para staf, kemudian ada animal keeper, ini juga membatik dan melukis bersama. Seperti apa keseruannya? Informasi selengkapnya bersama Galih Saputra langsung dari Semarang. Galih, seperti apa keseruan peringatan HUT RI di Semarang? Ya, selamat siang Jason dan juga Naila. Benar sekali bahwa perayaan ini juga dirasakan oleh masyarakat Semarang. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan momen perayaan HUT Kemerdekaan RI ini dirayakan oleh para staf, kemudian pengunjung, dan semua yang ada di Kebun Binatang Semarang atau Semarang Zoo. Dan salah satunya kegiatan yang dilakukan adalah dengan melukis dan membatik seperti yang dilakukan di belakang saya saat ini. Dan tampak ada anak-anak, kemudian orang tua, ini ikut membatik di tempat ini, dan dari motif yang digambar ini memang bermacam-macam, seperti ada motif binatang, kemudian ada juga motif alat musik, ada juga alat transportasi seperti kapal, kemudian ada juga mobil dan lain sebagainya. Dan selain itu tentunya masih banyak motif lainnya. Dan di depan layar kaca saat ini adalah proses membatik yang dilakukan oleh para staf, kemudian animal keeper, dan para pengunjung yang ada di Semarang Zoo saat ini. Dan untuk mengetahui seperti apa lebih jelasnya, kami akan menanyakan langsung kepada salah satu peserta membatik di Semarang Zoo saat ini. Selamat siang Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Mbak, saya lihat dari tadi seru sekali ikut membatik di Semarang Zoo ini. Boleh dijelaskan Mbak, motif apa yang digambar dan seperti apa sih Mbak proses membatik yang dilakukan dari tadi ini Mbak? Kebetulan ini motif yang saya pilih motif singa, karena kan suka sama singa, lucu gitu. Nah, untuk prosesnya ini kan ada malamnya dicairkan pakai tungku, terus kita pakai cantik, terus kita mulai membatiknya sesuai dengan pola yang sudah dibuatkan gitu. Gimana Mbak kesannya mengikuti event membatik di Semarang Zoo, terutama di momen HUT RI saat ini Mbak? Tentunya seru banget, karena kan kita sebagai generasi muda kan begitu tahu ada membatik ini tentunya sangat cocok gitu untuk membantu melestarikan kebudayaan di Indonesia, terutama kan khususnya di membatik ini gitu. Terakhir Mbak, untuk momen HUT ke-78 RI ini, harapannya sebagai anak muda itu seperti apa Mbak? Semoga Indonesia
seiring bertambahnya usia yang ke-78 bisa menjadi lebih baik lagi, terus untuk masyarakatnya bisa lebih sejahtera lagi dan juga tentunya bisa membanggakan Indonesia baik di kancah nasional maupun di internasionalnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Dan ini tadi pemirsa wawancara kami bersama salah satu peserta yang mengikuti membatik di Semarang Zoo. Dan jika kita lihat banyak sekali alat yang digunakan seperti canting, kemudian malam, dan membatik ini dilakukan di atas kanvas sehingga nanti setelah dilakukan proses membatik ini karya mereka bisa dibawa pulang. Dan tentunya hal ini diharap bisa menambah kemeriahan peringatan HUT ke-78 RI ini dan selain merawat kebudayaan khususnya membatik. Demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Luar biasa memeriahkan kemerdekaan dengan melestarikan budaya dengan membatik ya. Terima kasih Galisa Putra atas laporannya dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di live event Pesta Rakyat. Kembali di live event Pesta Rakyat, kita lanjutkan informasi momen peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus telah menjadi bagian yang penting bagi kita bangsa Indonesia. Tidak hanya di sekolah-sekolah maupun di perkantoran, setiap tahun selalu dirayakan dengan hikmat dalam bentuk upacara bendera, namun juga warga di seluruh penjuru tanah air memiliki banyak cara tersendiri yang unik dan menarik dalam peristiwa Hari Kemerdekaan seperti saat ini. Dan tentunya Naila, dalam live event Pesta Rakyat kali ini kami hadirkan informasi menarik di mana ada jurnalis Metro TV Christo Hantarikso yang turut memeriahkan 17 Agustus dengan caranya itu mengibarkan bendera. Tapi di mana? Coba kita lihat. Berbagai cara dilakukan oleh warga Indonesia untuk merayakan 17 Agustus. Salah satunya adalah mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki dan para wisatawan yang mendatangi atau mengunjungi gunung tersebut adalah Gunung Rinjani yang berada di Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada saat 17 Agustusan seperti sekarang ini, para pendaki dan wisatawan berbondong-bondong dan bahkan antri untuk melakukan summit atau menuju ke puncak Gunung Rinjani. Sementara persiapan sudah dilakukan dari awal, bagaimana para peserta atau para pendaki yang ingin menaiki sudah mendaftarkan dulu secara online bahkan atau langsung datang ke Taman Nasional Gunung Rinjani yang berada di Desa Sembalun. Kemudian dilakukan pengecekan untuk peralatan dan barang-barang yang dibawa sampai akhirnya para pendaki mulai perjalanan menuju ke trek pertama di Pelawangan. Nah, di pos Pelawangan inilah para pendaki bisa menginap atau satu malam untuk mempersiapkan diri menuju ke puncak Rinjani. Pas tepat tanggal 17 Agustus ini, para pendaki melakukan beberapa ritual 17-an yang mereka lakukan bersama kelompok masing-masing dan beberapa juga diantaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pada ujungnya mereka mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Rinjani di ketinggian 3.762 meter di atas permukaan laut. Dari puncak Gunung Rinjani saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, Christo Hantarikso, Metro TV. Nah, berikutnya lagi ini pemirsa, Hari Lahir Republik Indonesia menjadi momen untuk mengingat perjuangan meraih kemerdekaan. Nah, banyak cara yang dilakukan untuk merayakannya. Salah satunya ini dengan bersepeda dan menempuh jarak ratusan kilometer dari Brebes, Jawa Tengah menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Seperti yang dilakukan oleh Cipto Raharjo berikut ini, Naila. Nah, bagaimana sih ceritanya? Kita simak laporan dari Sisilia Sinabariba dan juru kamera Levi Wardana untuk Anda. Banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk merayakan HUT
ke-78 Republik Indonesia tahun ini. Tidak hanya dengan melakukan dekorasi, berlomba-lomba ataupun melaksanakan berbagai perlombaan, namun juga ada cara unik lainnya untuk merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia tahun ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bapak Cipto Raharjo yang berusia 56 tahun ini yang bersepeda dari Brebes, Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Kita akan langsung bertanya ke Pak Cipto Raharjo. Pak Cipto, di sini tertulis Brebes Jakarta 3 kali. 3 kalinya itu tahun berapa, bisa dijelaskan nggak Pak? 2019, 2020 dan 2023. 2023. Oke Pak Cipto, biar kita yakin memang Pak Cipto berangkat dari Brebes, Jawa Tengah sampai ke Jakarta, ada buktinya nggak Pak? Ada. Boleh kita tunjukkan Pak? Bukti surat jalan ada dari kantor kelurahan Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Bapak Lurahnya nih namanya Didik Setiono, sarjana hukum. Bapak berangkat hari apa? Butuh perjalanan berapa hari untuk bisa sampai Jakarta, Pak? Berangkat dari rumah Senin sore sekitar jam setengah 4. Jadi nginep di Cirebon, Polsek Cirebon, terus nginep di Polsek Patrol, terus langsung perjalanan menuju kemari. Sampai di Jakarta kapan, Pak? Semalam sekitar jam 9 lah habis isya di Pulau Gadung. Terus tidur dulu, terus habis subuh menuju kemari. Artinya ya 2,5 hari lah ya Pak ya dari Brebes sampai ke Jakarta. Pak, selama perjalanan itu ada cerita yang bisa dibagikan nggak Pak pengalamannya Pak? Bapak juga saya tahu bahwa topeng ini apa, bisa diceritakan ke penonton? Topeng ini karena kita jiwa seniman, jadi selalu membawa hasil karya saya. Ini namanya Kuncung Balungudin. Kalau ini Markona namanya, kalau ini namanya beton ini. Boleh dilihatkan Pak? Namanya beton ini. Iya. Oh, namanya beton. Berarti Bapak selalu membawa karya seni Bapak ini selama perjalanan menemani? Iya. Pak, pemirsa pasti juga penasaran Pak, apa yang membuat Bapak sampai 3 kali mau bersepeda dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta? Karena hobi saya senang main bersepeda goes itu senang bersepeda. Dan kalau kita memperingati 17 Agustus di istana kayaknya lebih meriah, lebih senang gitu, lebih puas gitu. Dan banyak saudara-saudara kumpul di sini gitu. Senang gitu. Jadi tapi sempat terhenti di tahun 2021, 2022 karena pandemi. Ya karena pandemi, jadi kita nggak jadi kemari. Sekarang udah nggak, pandemi udah habis ya kita niat lagi kemari ke Jakarta lagi. Pak, sebagai seorang seniman dan juga suka bersepeda seperti ini jauh-jauh dari Brebes ke sini Pak, apa sih makna kemerdekaan di usia ke-78 tahun Republik Indonesia ini Pak? Maknanya mudah-mudahan Indonesia bertambah maju ya, mudah-mudahan para menterinya pada jujur lah gitu ya. Kalau menterinya jujur kan kita sebagai rakyat ngeliatin senang. Ya mudah-mudahan ada jujur, nggak ada korupsi lah gitu aja. Biar nanti kita juga semakin terus menjadi negara yang maju ya Pak ya, dan masyarakatnya juga sejahtera. Ada rencana lagi mungkin nanti akan tur ke luar kota yang lain Pak, atau mungkin tahun depan akan kembali lagi ke sini? Tahun depan insya Allah kembali ke sana. Terima kasih banyak Pak Cipto, semoga tahun depan sehat-sehat bisa kembali lagi ke sini dan membawa karya seninya ke sini ya Pak ya. Terima kasih Pak Cipto, sehat selalu. Dan memang untuk tahun ini tidak hanya Pak Cipto saja, namun juga banyak sekali masyarakat yang sengaja datang ke kawasan Istana Merdeka untuk menikmati kemeriahan dari perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia tahun ini yang mengangkat tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Dari Jakarta, Sisilia Sidabariba, Levi Wardana, Metro TV. Pak Cipto, semangat sekali. Sehat-sehat terus untuk Pak Cipto. Nah, pemirsa, peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia ini menjadi sangat spesial karena Indonesia kembali memecahkan rekor dunia untuk pembentangan bendera terbesar di atas gunung yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Coba kita lihat ya pemirsa seperti apa. Ini dia bendera berukuran 3.431,25 meter persegi. Terbentang megah di Pegunungan Sudirman di area Tambang Garsberg. Pembentangan bendera merah putih raksasa di Indonesia Timur ini berhasil mencatatkan rekor dunia yang diakui oleh Guinness World Record sebagai pembentangan bendera terbesar di ketinggian. Nah, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, memaknai raihan ini sebagai bentuk rasa cinta dan bangga terhadap tanah air
serta hadiah untuk ulang tahun bagi Indonesia untuk kemajuan bersama. Berikutnya pemirsa, Kodam 16 Patimura menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dengan melibatkan mitra deradikalisasi sebagai wujud nasionalisme dan kembalinya para mitra deradikalisasi ke pangkuan NKRI. Kegiatan ini sebagai momentum menjaga harmonisasi persatuan bangsa, merawat persatuan dan semangat kebangsaan. Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Ruruh A. Setiawibawa mengatakan, sebagai komando kewilayahan pertahanan yang bertugas membangun, membina kekuatan dan spirit kebangsaan, mendukung kegiatan positif melibatkan mitra deradikalisasi sebagai simbol rasa nasionalisme dan kembalinya ke NKRI. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya membentang bendera merah putih sepanjang 78 meter di Jembatan Merah Putih Ambon. Ya pemirsa, selain itu juga membersihkan bawah laut dan pantai Desa Poka Rumah 3 yang menjadi salah satu kegiatan. Nah puncaknya tim Patimura Diving Club dan para mitra deradikalisasi membentangkan bendera merah putih di bawah laut pantai Tapak Kuda, Air Salobar, Kota Ambon. Perayaan HUT ke-78 RI dilakukan dengan berbagai cara. TNI Angkatan Laut Koarmada 3 mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perairan Tanjung Sauka, Sorong. Ya, selain itu TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang juga mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perairan Teluk Kupang. Hal serupa juga dilakukan komunitas divers di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di kedalaman laut 6 meter perairan Tanjung Soka, Sorong, Papua Barat Daya merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Koarmada 3 untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan RI sekaligus menunjukkan keindahan laut Papua Barat Daya dengan berjuta kekayaan di dalamnya yang harus tetap terjaga keutuhannya. Kegiatan ini melibatkan 50 personel, diantaranya personel dari Satkopaska, Dislambair, Koarmada 3, dan Ditpolairut Polda Papua Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Komandan Satuan Komando Pasukan Katak atau dan Satkopaska Koarmada 3 Letkol Laut P. Robinson H. Edwiori. Lantamal 7 Kupang menggelar upacara pengibaran bendera di bawah laut perairan Teluk Kupang dengan kedalaman 20 meter. 42 penyelam dari unsur TNI Polri dan unsur maritim lainnya dikerahkan. Upacara ini dipimpin Wakil Komandan Lantamal 7 Kupang sebagai komandan upacara dan upacara berlangsung selama 30 menit. Dan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama Iputu Daryatna mengatakan bahwa upacara ini digelar serentak di wilayah Lantamal 7 Kupang, termasuk di perairan Teluk Kupang, Labuan Bajo, Maumere, Rote, dan Mataram. Dengan makna meningkatkan semangat juang dalam menjaga seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah lautan. Berikutnya pemirsa, di Bulukumba, Sulawesi Selatan, pengibaran bendera sepanjang 50 meter dan lebar 8 meter di bawah laut dengan kedalaman 12 meter yang dipimpin oleh Sekda Bulukumba, di mana sebanyak 20 orang penyelam dari berbagai komunitas terlibat dalam kegiatan ini. Pengibaran bendera di bawah laut ini selain bertujuan untuk memperingati HUT kemerdekaan RI, juga agar generasi penerus tetap menjaga bahari Nusantara tetap lestari. Pengibaran bendera bawah laut di wisata Pantai Bira ini merupakan kali kedua dilakukan. Sebelumnya, kegiatan serupa pernah dilakukan pada tahun 2019 silam.
Berikutnya Naila dan juga pemirsa, ini ada yang menarik dalam upacara kemerdekaan RI ke-78 di Kota Serang, Banten. Di sini petugas upacara diisi oleh para lansia. Nah, selain itu berbagai perlombaan juga dilakukan oleh warga setempat. Kita lihat pemirsa, beginilah cara warga RT 4 RW 13 Kompleks Gria Gemilang Sakti, Kelurahan Sumur Pecung yang merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-78. Sebagai kecintaan terhadap negeri ini, para warga melaksanakan upacara detik-detik proklamasi. Menariknya, petugas upacara yang terdiri pembawa bendera dan juga komandan upacara adalah para lansia. Hal ini merupakan bentuk rasa nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa meski sudah berusia lanjut. Ya, layaknya upacara bendera di Istana Negara, para lansia ini dengan penuh hikmat melaksanakan upacara bendera yang sudah lama tidak mereka ikuti. Kebangsaan Indonesia Raya. Nah, pemirsa, selain upacara bendera, warga juga merayakan pesta kemerdekaan dengan berbagai perlombaan. Nah, peserta lomba diikuti oleh para ibu-ibu dan bapak-bapak warga komplek Gria Gemilang. Menurut Ketua RT 4, Wawan Gunawan, berbagai acara yang dilakukan semata sebagai bentuk kecintaannya terhadap bangsa ini. Alhamdulillah untuk warga kami untuk 7 Agustus bisa memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah bentuk dari kecintaan pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahulunya. Mudah-mudahan ini ada menular ke adik-adik kita, ke anak-anak kita untuk generasi yang akan datang. Ragam informasi kemerdekaan 78 HUT RI akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda tetap bersama kami di live event Pesta Rakyat. Yang dalam kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron 3 Pangkalan Udara Iswah-Yudi Madiun. Di langit Nusantara tercinta, dalam memperingati ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Formasi helikopter dengan call sign Nusantara Fly terdiri dari helikopter NHS 332 Super Puma dan EC-725 Karakal TNI Angkatan Udara, helikopter AH-64 Apache TNI Angkatan Darat, helikopter AS-565 Panther TNI Angkatan Laut, serta helikopter AW-169 Kepolisian Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, datang dari sebelah kiri podium, kita sambut Nusantara Fly Wijaya Fly Formation bendera merah putih. Nusantara Fly dipimpin oleh Letnan Kolonel Penerbang Ageng Wahyudi, alumni Akademi Arda Jupiter with 5 core. Ya, tadi itu adalah pemirsa atraksi udara flypast dari TNI Angkatan Udara yang ditampilkan usai upacara penaikan bendera di Istana Merdeka. Iya, dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dirayakan dengan meriah di berbagai daerah, tak terkecuali di Banda Aceh, Aceh. Iya, ini warga Gampong Peniti, Banda Aceh, antusias mengikuti berbagai perlombaan unik memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh. Selamat siang, Al-Hadi, bisa Anda gambarkan seperti apa sih kemeriahan pesta rakyat di Banda Aceh saat ini? Ya, selamat siang Jason dan juga Naila. Memang antusiasme untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga cukup terasa dari provinsi paling barat Indonesia, Provinsi Aceh, di mana hari ini terpantau hampir semua masyarakat, hampir semua desa yang ada di Aceh ini menggelar perlombaan ataupun juga pesta rakyat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Seperti yang terpantau saat ini di tempat saya melaporkan, yaitu di Gampong Peniti, Kota Banda Aceh, di mana saat ini ada
perlombaan yang memang cukup menyedot perhatian warga Kota Banda Aceh, karena memang lomba yang satu ini cukup seru dan juga atraktif, yaitu lomba pukul bantal atau warga di sini menyebutnya dengan lomba gladiator. Ini salah satu lomba yang memang cukup dinantikan juga oleh warga Kota Banda Aceh, mengingat memang setiap tahun Gampong Peniti Kota Banda Aceh ini menggelar lomba-lomba unik, salah satunya adalah lomba pukul bantal yang digelar di atas Kurung ataupun juga sungai Kurung Daroy ini. Dan ini bisa dilihat dari antusiasme tidak hanya dari peserta, namun juga antusias penonton ataupun juga masyarakat yang ingin menyaksikan langsung gelaran lomba ini. Ada sekitar ratusan, mungkin juga hampir ribuan ya, yang juga turut serta datang kemari untuk menyaksikan lomba di sini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa lomba gladiator ini ataupun juga lomba pukul bantal ini, saat ini saya sudah bersama dengan panitia lomba, ada Bang Syarif Hidayatullah. Bang Syarif ya. Bang Syarif, bisa dijelaskan Bang, lomba-lomba yang digelar di Kampung Peniti ini ada apa saja? Yang pertama ini kegiatan tahunan kita, ini acara fokus titik utamanya yaitu Gladiator Mania. Yang kedua ada Pohon Pinang dan juga semarak beberapa kegiatan lain untuk anak-anak yang di belakang. Seperti lomba makan kerupuk, kemudian masukkan paku dalam botol dan juga lomba kelereng. Oke, ada banyak lomba ya, tapi khusus untuk lomba pukul bantal ini Bang, ini kan paling banyak menyedot perhatian warga selain lomba panjat pinang ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan mengenai ketentuan lomba ini seperti apa? Ketentuan perlombaannya itu ialah yang pertama kita mempunyai 3 kategori. Kategori pertama SD itu ada sekitaran 20 peserta, yang kemudian SMP 25 dan SMA 20 orang. Total keseluruhan peserta itu ada sekitaran 65 orang peserta untuk kegiatan ini. Dan kegiatan ini diinisiasikan dari tahun 2000-an sampai dengan hari ini. Dan itu cuma dilakukan di Kampung Peniti ini dan di Kurung Daroy ini di seluruh Kota Banda Aceh. Berarti ini diikuti oleh berbagai kelompok umur ya? Iya. Mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Bahkan ibu-ibu, informasinya juga. Ibu-ibu sebenarnya kita ikut sertakan, tapi karena Aceh menganut sistem syariat Islam, maka tidak dibolehkan. Oke, baik. Nah, kalau untuk hadiah sendiri ini apa yang diperebutkan? Hadiah itu untuk 3 kategori ini total hadiah ada 30 juta. Dan untuk door prize penonton yang setia dari awal sampai dengan selesai, kita menyediakan 1 sepeda motor untuk door prize-nya. Ini sepeda motornya. Wow, cukup menarik ya, karena itu memang lomba yang satu ini cukup menyedot antusiasme warga begitu dan juga peserta ya. Oke, untuk peserta mungkin kita akan tanyakan kepada salah satu peserta nih, tampak dari bajunya masih basah. Assalamualaikum, dengan siapa Dik? Emrasya. Dengan Emrasya ya. Emrasya tadi bajunya masih basah, berarti baru ikut lomba baru ikut bantal ini ya. Tadi terakhir ikut menang apa kalah? Nggak menang. Nggak menang? Kalah ya? Kalah. Gimana perasaannya nih kalah? Ya seru, bahagia gitu. Wah, artinya walaupun kalah tetap senang, tetap seru gitu ya. Tadi sampai babak berapa? Babak final aja. Babak final ya? Oke, mungkin sedikit harapannya Rasya selaku masyarakat Aceh. Harapannya untuk Indonesia di usia ke-8 kemerdekaannya apa? Untuk membangun Indonesia, kalian masyarakat Indonesia lebih sehat semua dan memajukan Indonesia. Oke, baik. Jadi harapannya adalah Indonesia bisa lebih maju begitu, lebih hebat. Baik, terima kasih Rasya. Dan memang Jason dan juga Naila saat ini memang perlombaan masih terus berlangsung dan biasanya memang dilaksanakan atau digelar beberapa hari mulai dari sebelum 17 Agustus sampai dengan besok bahkan. Dan kita akan lihat bagaimana antusiasme dari penonton bisa dukungannya. Ya, artinya masyarakat memang cukup antusias sekali. Dan Dirgahayu, kami juga masyarakatnya mengucapkan Dirgahayu ke-78 untuk Republik Indonesia. Dan sementara Jason kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Al-Hadi Habibi atas laporan keseruannya dari Banda Aceh dan selamat merayakan HUT ke-78 RI di sana. Dan pemirsa, informasi dari Aceh tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di live event Pesta Rakyat kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambung. Dan saya Naila Husna pamit undur diri. Namun tetaplah bersama kami, live event penurunan bendera akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.